Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Halo. Jadi Halo. peserta yang berhasil gabung sudah ada 19 peserta. Jadi bagaimana Pak? Apa kita mulai saja atau kita tunggu lagi peserta yang lain, Pak? Mulai saja, ya. Pelan-pelan saja kita mulai. Ya. Iya, Pak. Kepada seluruh teman-teman sekalian yang telah berhasil gabung, selamat datang. Dan sebelumnya kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk diharapkan menonaktifkan audionya pada saat acara telah berlangsung dan dapat mengaktifkannya kembali setelah ada arahan dari moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada moderator. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa ala alihi washabihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya lah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang mubarak ini meskipun dalam keadaan daring. Salawat dan salam marilah bersama-sama kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di mana beliau adalah suri teladan yang terbaik bagi kita semua. Jadi alhamdulillah, jadi kegiatan kali ini adalah kegiatan Karim, kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh Divisi Keagamaan HMPWK FTUH periode pengurusan tahun 2020 yang bertemakan kesempurnaan Islam dengan judul Saksikanlah bahwa aku seorang Islam. Alhamdulillah, pemateri sudah ada di tengah-tengah kita, tapi sebelum memulai acara, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu pemateri yang akan memberikan kita materi pada hari ini. Sebelumnya, baik, boleh ditampilkan CV dari pemateri. Baik, jadi nama dari pemateri yaitu Dr. Insinyur Haji Riza S. Sajat, MSEE. Jabatan struktural yaitu Kepala Laboratorium Sistem Kendali dan Instrumentasi. Jabatan fungsional yaitu Lektor Kepala. Bidang kepakaran, Sistem Kendali dan Instrumentasi. Institusi asal yaitu Universitas Hasanuddin. Ya, next. Baik, pendidikan dari pemateri, perguruan tinggi asal, sarjana yaitu Institut Teknologi Bandung, Magister, University of Wisconsin, Madison, USA, Doktoral, University of Wisconsin, Madison, USA. Kemudian, adapun pengalaman riset 5 tahun terakhir, yaitu judul riset, salah satunya Sistem Monitoring Online Parameter Hidrolika pada jaringan distribusi air PDAM pada tahun 2018. Oke, next. Kemudian pengalaman penyampaian makalah secara oral pada pertemuan seminar ilmiah dalam 8 tahun terakhir. Salah satunya adalah The Fifth International Conference Digital Information Processing and Communication ICD-IPC. Yaitu judul artikel ini yaitu The Design of Wearable Medical Device for triaging disaster casualties in developing countries. Right. Ya, itulah CV daripada pemateri. Dengan ini saya persilakan kepada pemateri. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada peserta. Oh ya, ini sudah ter-unmute semuanya. Dan disampaikan juga di akhir penyampaian materi nanti ada sesi tanya jawab untuk kepada semua peserta. Dengan ini saya persilakan dengan hormat kepada pemateri
Baik Pak, ya dipersilakan. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi ijaya wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi wa akhwatibillah wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup didengar suara saya barangkali atau? Cukup didengar, moderator? Cukup didengar Iya, Pak. suara saya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Share screen-nya juga bisa dilihat? Iya Pak, ini saya sudah lihat. Oke. Alhamdulillah. Jadi 2-3 hari yang lalu Nabila itu menyampaikan pada saya untuk minta kesediaan menyampaikan materi dengan judul "Saksikanlah bahwa aku seorang Muslim". Waktu saya diskusikan dengan anak saya, dia menunjukkan buku yang judulnya sama dengan topik ini, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh orang dai kita, yaitu Ustadz Salim Abdillah. Jadi saya tentu saja tidak ingin hari ini menjadi acara bedah buku. Karena kalau kita mau bedah buku, tentu nanti dalam kesempatan yang lain. Tapi saya berharap dan menganjurkan supaya para peserta sekalian pada tempat itu membaca buku ini. Ini buku yang baik sekali. Isinya banyak tentang cerita-cerita yang menjadi cerita tauladan. Jadi oleh sebab itu maka saya karena tidak ingin menjadi acara bedah buku, maka saya minta tik dan view dari Nabila, dan kemudian disampaikan kepada saya acara pagi ini tik dan view-nya adalah seperti ini. Jadi temanya adalah bagaimana menjadi Muslim yang kafah, yang utuh. Kemudian ada beberapa sub, yaitu peserta memahami hakikat diutusnya manusia di muka bumi, kemudian tanggung jawab sebagai seorang Muslim dalam ibadah, kemudian kontribusi apa yang bisa dilakukan dalam bidang ilmu masing-masing. Nah, ini topik yang sangat luas ya, dan saya kira tidak mungkin bisa dicakup dalam waktu sekarang. Hanya Fatihullah dan Fatihullah sekalian, saya berusaha untuk memfokuskan pada subtopik yang pertama, yaitu bagaimana memahami hakikat keberadaan manusia di muka bumi. Ya, mudah-mudahan dari pembahasan ini, dari uraian tentang hal itu, kita bisa mencari benang merah. Sebetulnya tidak cocok kalau benang merah ya, harusnya ganti hijau ini. Benang hijau. Jangan benang merah ya, kita ganti hijau. Benang merah itu nanti konotasinya macam-macam. Jadi kita ganti hijau. Hijau. Ya. Benang
save, kemudian kita kembali. Jadi kita ingin mudah-mudahan nanti setelah membahas ini bisa ada benang hijau yang terjadi antara hakikat titiknya manusia di muka bumi dengan judul saksikan bahwa aku seorang muslim. Dan selanjutnya saya akan coba menguraikan atau mentadaburi beberapa ayat dari surat Al-Baqarah terkait dengan penciptaan manusia. Sama sekali bukan merupakan usaha mentafsir Al-Quran, karena saya bukan mufassirin. Kalau kita mau baca tafsirnya, bisa kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalal, tafsir yang lain. Yang ingin saya lakukan pada pagi ini adalah justru terbalik, ya. Bukan menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu, tapi saya ingin menafsirkan ilmu berdasarkan Al-Quran. Ya, begitu. Jadi, sesuai bagaimana ilmu pengetahuan menggambarkan tentang penciptaan manusia. Kemudian kita berusaha mentafsirkan ilmu pengetahuan tersebut dengan berlandaskan kepada Al-Quran. Jadi, bukan menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu. Jadi, mohon jangan dibalik. Kita punya Al-Quran dulu, dan ini adalah salah satu kelebihan kita, alhamdulillah, sebagai muslim, karena kita punya Al-Quran. Kita tahu bahwa ada 3 macam keyakinan, ada ilmal yakin, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Nah, dalam metodologi kita punya hakul yakin berupa Al-Quran. Kemudian ketika kita mempelajari ilmu, maka keyakinan kita tumbuh pada ilmu itu karena berlandaskan pada Al-Quran. Nah, setelah itu kita melakukan eksperimen, cobaan, sebagainya, sehingga kita mendapatkan keyakinan berdasarkan pandangan mata kita, kami yakin. Tapi kita sebelumnya tidak aku yakin, ilmu yakin, baru kemudian ilmu yakin. Jadi itulah salah satu kelebihan kita sebagai muslim karena kita punya Al-Quran. Akhwatifillah, barangkali ada yang bisa volunteer untuk tilawah 4 ayat ini, Al-Baqarah ayat 30-33. Silakan moderator barangkali menunjuk salah seorang temannya untuk tilawah halaman 6 kalau dalam Mushaf Madinah, Al-Baqarah ayat 30-33. Silakan. Baik, ada yang ingin menjadi sebagai volunteer untuk peserta? Bagaimana? Ini Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Sebagian sudah hafal mungkin. Bagaimana peserta? Ada yang ingin jadi volunteer? Yes, saya moderator. Oh ya, baik, silakan. Ya, Kak Nabila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik
فنقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا إله إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم أسماء فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أكن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dan bacakan Sadaqallahul azim. dilanjutkan dengan terjemahannya, silakan. Baik, Kak Nabila, mungkin dengan sekalian dengan terjemahannya. Jadi artinya itu, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para menjadikan khalifah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang menumpahkan darah? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan namanya kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman. Mereka menjawab, suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dia Allah berfirman, ada, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia ada menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Terima kasih. Baik. Terakhir telah membacakan ayat 30 ya, kemudian artinya. Jadi ini kita jadikan dasar untuk kemudian mencoba menafsirkan ilmu pengetahuan. Jadi terbalik ya, bukan ilmu pengetahuan untuk menafsirkan Quran, tapi kita gunakan Al-Quran ini untuk menafsirkan ilmu pengetahuan. Akhwat wa ikhwatillah rahimahullah, kita sekarang lihat ilmu pengetahuan mana yang kita akan tafsirkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada seorang penulis dan sejarawan dan lebih dari itu juga dilegalkan, maka orang ini juga merupakan pelaku dari LGBT. Nah, dalam salah satu bukunya itu, dia seorang laki-laki, kemudian di dalam satu bukunya itu dia ucapkan dedikasi terima kasih pada suaminya, dan suaminya itu laki-laki juga. Jadi ya ini orang yang kalau bagi kita orang yang betul-betul ya sama sekali jauh dari kita. Dia orang Israel, orang Yahudi, orang gay juga. Tapi
buku-bukunya itu cukup menarik ya. Memang oleh dunia ilmu pengetahuan sebagai buku-buku yang ilmiah. Dia punya 3 buku yang populer. Yang pertama itu adalah Sapiens. Ini adalah sejarah masa lalu manusia. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita jalan-jalan ke Gramedia, kita akan melihat itu. Kemudian yang kedua, bukunya adalah Homo Deus. Ini adalah sejarah masa depan. Brief History of Tomorrow. Ini adalah satu terobosan baru. Ya. Kita biasanya mengenal sejarawan itu membahas masa lalu saja. Tapi banyak Yuval Noah Harari ini, penulis orang Israel ini, juga mencoba menulis sejarah masa depan. Sangat menarik. Kemudian buku ketiga yang terakhir yang dia tulis adalah 21 Lessons, 21 pelajaran dari abad ke-21. Jadi ini adalah sejarah masa kini. Sejarawan model baru ini sejarawan milenial, itu tidak hanya menulis tentang sejarah masa lalu, tapi juga tentang sejarah masa depan dan sejarah masa kini. Ini adalah sumber dari ilmu pengetahuan yang kita akan tafsirkan dengan Al-Quran pada pagi hari. Jadi di halaman pertama dari buku yang pertama, Sapiens, itu ada timeline, lini masa dari perjalanan kehidupan manusia. Dari mulai, kalau kita baca di situ, mulai dari 13,5 miliar tahun yang lalu. 13,5 miliar tahun yang lalu itu adalah ketika alam semesta ini, tempat kita tinggal ini diciptakan. Nah, dalam ilmu fisika yang baru, ada satu teori yang mengatakan bahwa alam semesta yang tempat kita tinggali ini, di universe ini bukan satu-satunya alam semesta. Jadi ada parallel universe. Itu lagi dibayangkannya. Jadi, banyak kali fisika yang mempercayai bahwa dan membuktikan secara teoritis bahwa alam semesta atau universe tempat kita tinggal ini bukan satu-satunya alam semesta yang ada. Tapi mereka sepakat semua, sejarawan maupun fisikawan, bahwa alam semesta tempat kita tinggal ini diciptakan pada 13,5 miliar tahun yang lalu. Itu adalah waktu 0 dan titik 0. Itu adalah awal muasal dari ciptanya ruang dan waktu dalam alam semesta ini. Atau istilah dari Harari dalam bukunya dikatakan sebagai the beginning of physics. Mulainya fisika, kemudian langsung diikuti oleh kimia. Jadi awal daripada fisika itu adalah ciptakannya energi dan zat. Kemudian sebagai awal dari kimia, diciptakannya atom dan molekul. Kemudian 9 miliar tahun sesudah itu, dari waktu 9 miliar tahun, pada 4,5 miliar tahun yang lalu, terbentuklah planet bumi, planet tempat kita tinggal. Jadi waktu 9 miliar tahun, dari mulainya alam semesta sampai terciptanya bumi, tempat kita tinggal. Nah, kemudian, dari mulai terciptanya bumi, sampai
mulainya biologi, the beginning of biology, kita mulainya ada organisme, itu perlu waktu 700 juta tahun. Sekitar 700 juta tahun baru mulai ada makhluk hidup atau biologi. Nah, kemudian sekitar 6 miliar tahun yang lalu, jadi perlu lebih dari 6 juta tahun yang lalu, jadi perlu waktu lebih dari 3 miliar, dari mulainya biologi sampai adanya makhluk yang mirip manusia, tapi juga mirip kera. Itu pada 6 miliar tahun yang lalu, 6 juta tahun yang lalu. 6 juta tahun yang lalu. Nah, manusia sendiri itu baru muncul 2,5 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian munculnya manusia ini ada banyak spesies. Jadi dalam ilmu biologi diketahui bahwa makhluk hidup itu ada spesies-spesies. Disebut spesies apabila dia tidak bisa melakukan mengembangbiakan dirinya dengan spesies lain. Jadi misalnya kucing dengan harimau itu beda spesies, karena di antara keduanya tidak bisa dikawinkan menghasilkan turunan baru. Kalau ayam ras dengan ayam kampung itu satu spesies, karena ayam ras dengan ayam kampung bisa dikawinkan menghasilkan jenis ayam baru. Seperti itu. Mangga dengan jambu itu berbeda spesies, karena tidak mungkin kita membuat atau mengawinkan serbuk sari jambu dengan mangga, misalnya menghasilkan campuran mangga dan jambu. Jadi, nah, manusia itu ketika diciptakan 2,5 juta tahun yang lalu terdiri daripada bermacam-macam spesies. Ada Homo floresiensis, Homo pithecanthropus, Neanderthals, dan ada Homo sapiens. Homo sapiens itu yang paling belakangan muncul. Baru 200.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian bagaimana kita menginterpretasikan ilmu ini dengan Al-Quran tadi. Jadi kalau kita lihat sekolah dan seterusnya tadi, Rabbuka lil malaikah, bahwa ini jailun fil ardi khalifah. Saya ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian diciptakanlah Adam, kemudian istrinya Hawa. Kemudian ini yang penting. Kemudian Allah SWT mengajarkan kepada Adam itu bahasa, nama-nama benda. Dia berbahasa. Inilah yang kemudian mematahkan protes dalam tanda petik ya, dari malaikat. Malaikat mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan di muka bumi itu yang akan membuat beras kerusakan, limpahkan darah. Nah ini ada kontroversi, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa malaikat itu bisa meramalkan bahwa
orang di muka bumi itu akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Tapi kalau kita menafsirkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dikatakan dalam ciptaan manusia tadi, pada saat Adam diciptakan itu 70.000 tahun yang lalu, ya 70.000 tahun yang lalu ya 70.000 tahun yang lalu Adam diciptakan, sudah ada manusia di muka bumi yang dilihat oleh malaikat kerjanya membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi bukan ramalan. Saya pastikan bahwa dengan pengetahuan tadi bahwa malaikat itu mengatakan itu bukan meramal, tetapi memang mengamati apa yang terjadi di bumi waktu itu. Nah, kemudian ketika Adam diciptakan sebagai Homo itu diajarkan nama-nama benda. Bila ini kita bisa terjemahkan, bisa tafsirkan bahwa yang dimaksud dengan cognitive revolution, yaitu mengenali alam sekitarnya, nama-namanya, itu adalah satu kemampuan yang diberikan kepada Adam 70.000 tahun yang lalu. Pada saat itu sudah ada homo-homo yang lain, sudah ada manusia yang lain, termasuk Homo sapiens sendiri. Jadi keistimewaan Nabi Adam alaihissalam dan turunannya yang merupakan spesiesnya adalah Homo sapiens, itu adalah kemampuannya untuk berbahasa. Harari menuliskan kehidupan manusia itu di muka bumi itu bisa menjadi apa? Survive ya, karena manusia itu bisa bercerita. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, masuk homo-homo yang lain, manusia-manusia yang lain. Jadi karena dia bisa bercerita, maka dia bisa menceritakan misalnya bahaya. Jangan menyeberang jalan. Mobil. Jadi tidak semua manusia itu mengalami tabrak mobil baru tahu bahwa kalau tabrak mobil itu celaka. Berbeda dengan kucing. Saya punya kucing sudah bergenerasi-generasi di rumah. Itu selalu saja ada yang ditabrak mobil mati. Kenapa? Karena mamanya kucing tidak pernah bercerita kepada anaknya bahwa bisa celaka itu kalau menyeberang jalan tanpa lihat kiri kanan. Itu contohnya. Mereka makhluk kucing itu tidak punya kemampuan sebagaimana Nabi Adam alaihissalam untuk bercerita kepada orang lain, sehingga mereka tidak bisa menghindari sesuatu yang mencelakakan. Itu adalah interpretasi daripada kognitif pada generasi-generasi berikut. Itu yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Saya pernah punya mama kucing yang waktu kecil itu bisa masuk ke rumah melalui sebuah lubang yang ada. Nah, ketika dia besar, sudah tidak bisa lagi masuk ke lubang itu. Kemudian dia beranak, anak-anaknya tertinggal di luar, kebetulan induknya di dalam, dia teriak menyuruh masuk anaknya lewat lubang itu. Tapi karena dia tidak contohkan, dia sudah besar, anak-anaknya, 3 anaknya itu tidak ada yang tahu bagaimana masuk lubang. Tidak bisa cerita. Ada satu contoh bagaimana, tadinya dia itu manusia, pasti tidak kasih tahu kan. Pasti dikasih tahu. Dikasih tahu itu anak-anak masuk ke lewat sini. Tapi tidak ada kemampuan seperti itu. Nanti Nabi Adam baru bisa. Oleh sebab itu maka Allah SWT menjadikan Nabi Adam ini
menjadi penguasa di pengelola di muka bumi ini karena kemampuan. Maka setelah ratusan tahun, ribuan tahun, kemudian jutaan tahun kemudian, salah satunya spesies manusia yang survive hanya Homo sapiens karena kemampuan yang diberikan kepada Nabi Adam AS. Kemudian Allah SWT tidak mendiamkan manusia itu di situ saja, sebagaimana ayat yang nanti kita baca selanjutnya, itu bahwa Allah SWT akan memberikan petunjuk kepada manusia untuk kehidupan di dunia ini. Ada di ayat berikutnya, kita bisa baca selanjutnya, bahwa Nabi Adam itu ketika turun ke muka bumi, kemudian Homo sapiens ini berkembang biak dan seterusnya, itu selalu diberikan petunjuk oleh Allah Taala tentang bagaimana caranya mengelola kehidupan di muka bumi. 12.000 tahun yang lalu, jadi setelah 70.000 tahun sampai 12.000, jadi sekitar 50.000 tahun kemudian di Nabi Adam, itu manusia diberi kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan oleh Allah SWT untuk mendomestikasi binatang dan kemudian membudidayakan tumbuh-tumbuhan, sehingga mereka tidak lagi merambah hutan sana kemari, mereka tinggal permanen di sebuah kampung. Itulah yang disebut sebagai agricultural revolution, revolusi pertanian. Jadi 12.000 tahun. Sudah semua homo yang lain punah. Jadi homo terakhir yang punah adalah Homo floresiensis, yaitu yang ada di Pulau Flores, tangga kita di sini, Tenggara Timur sekarang. Disitulah tempat tinggal dari Homo floresiensis yang merupakan homo terakhir yang punah di manusia. Di 13.000 tahun yang lalu, 1.000 tahun sebelum agriculture revolution, itu punahlah Homo floresiensis di Pulau Flores, yang kemudian menjadikan Homo sapiens khalifah di muka bumi. Tidak ada lagi yang makhluk hidup lain yang lebih berkuasa daripada atau sama berkuasanya, tidak saingan lagi. Betul menjadi khalifah. Sesuai dengan janji Allah SWT kepada Nabi Adam. Jadi sejak itu 1.000 tahun kemudian manusia diberi kemampuan untuk tinggal permanen di sebuah tempat, tidak lagi merambah hutan secara kemari, dengan yang disebut sebagai agricultural revolution atau perubahan pertanian di masa depan. Kemudian baru 500 tahun yang lalu, kita bisa bayangkan hampir 12.000 tahun itu berjalan seperti itu. 500 tahun yang lalu, pada abad pertengahan disebutnya, itu terjadi yang disebut sebagai scientific revolution, revolusi saintifik, yaitu pada intinya adalah kolaborasi antara pengembangan ilmu pengetahuan, imperialisme dan kolonialisme global. Itu yang terjadi 500 tahun yang lalu, kurang lebih pada abad pertengahan, abad ke-15 ke 16. Nah, setelah itulah kira-kira kurang lebih 200 tahun yang lalu, ya, belum lama, terjadilah revolusi industri. Jadi revolusi industri ini dibagi sampai sekarang ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan mekanisasi, yaitu dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt, ini disebut sebagai awal revolusi industri, revolusi 1.0. Kemudian menjadi otomatisasi dan elektrifikasi, disebut sebagai revolusi industri 2.0. Kemudian kira-kira 50-an tahun yang lalu, setengah abad yang lalu, itu terjadi revolusi industri 3.0 dengan menggunakan komputer. Dan sekarang ini kita berada pada era revolusi industri 4.0,
yaitu digitalisasi, dan kemudian katanya akan berubah menjadi 5.0, ya. Yaitu dengan diterapkannya dalam sebagai kehidupan artificial intelligence atau AI atau intelligence, kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Itu nanti adalah 5.0. Sementara dirancang, saya sudah pernah dapat ada sebuah buku yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia tentang strategi penerapan kecerdasan artifisial depan di Indonesia. Itu adalah revolusi industri. Kemudian dari apa yang kita bahas tadi, mudah-mudahan ini menjadi menjadi satu inspirasi atau mengalami bahwa sebagai Muslim kita dalam mensikapi suatu ilmu pengetahuan sebagaimana yang tadi kita bahas, kita selalu bisa atau harus berdasarkannya pada Al-Quran sebagai hak objektif. Dan itu adalah satu kelebihan kita sebagai seorang Muslim. Makanya kita berbangga ya dengan status kita sebagai Muslim karena Al-Quran. Itu adalah sesuatu yang kita miliki, merupakan rahmat dari Allah SWT kepada kita sebagai Muslim, karena kita punya Al-Quran. Ya, kemudian dunia ke depan ini akan penuh dengan disrupsi. Kita rasakan sekarang ada pandemi saja, ya, itu sudah mengubah banyak hal, ya, termasuk cara-cara pengajian saja sudah seperti ini sekarang. Kita tidak bisa mengenali secara langsung pribadi daripada lawan bicara kita, jelas melalui layar gadget, karena sedikit sekali yang bisa kita kenali. Ini adalah suatu disruption, disruption itu adalah sesuatu yang menjadi kuno tiba-tiba, mendadak menjadi kuno, menjadi obsolete, menjadi kuno, menjadi kadaluarsa karena adanya sesuatu yang baru. Nanti ke depan sudah pandemi ini, kalau kita hidup melingkar misalnya untuk suatu pengajian, pastinya akan dianggap kuno. Ya, tidak lagi melingkar tapi mendaring, ya, misalnya. Kemudian sebagai penutup, kita belum tahu setelah pandemi ini apakah ada lagi disruption selanjutnya. Hanya memang ada ramalan atau ada prediksi bahwa 15 tahun lagi, sekitar 15 tahun lagi, sekitar setengah dari universitas di dunia ini, lebih dari setengah akan bangkrut. Jadi mereka yang punya cita-cita jadi dosen misalnya, hati ya, karena dapat pekerjaan nanti, karena universitasnya bangkrut semua. Ya. Jadi, dan mungkin lebih cepat dari 15 tahun lagi karena adanya pandemi. Itu adalah prediksi sebelum ada pandemi. Sudah ada pandemi ini, kemungkinan besar lebih cepat dari 15 tahun sudah bangkrut semua universitas. Ya. Perguruan tinggi yang dianggap kuno semua itu, kita berkuliah di perguruan tinggi. Bagaimana nanti, ya, mungkin kita akan merdeka belajar atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi ada satu kata-kata bijak yang disampaikan oleh seorang presiden Amerika Serikat.
bahwa kalau kita galau dengan masa depan, maka the best way to predict your future is to create it. Jadi kalau kita ingin memprediksi masa depan kita, lebih bagus kita menciptakannya atau membuat. Nah, itu sesuai sekali dengan ajaran kita sebagai Muslim. Masa depan kita itu di masa depan yang lebih jauh lagi ya, sudah mati di akhirat nanti, itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Jadi kita sendiri yang buat bagaimana masa depan kita. Tidak bergantung pada orang lain. Apalagi kalau kita merdeka ya, orang merdeka apalagi. Kalau orang tidak merdeka mungkin masih tergantung pada orang lain masa depan. Tapi kalau kita orang merdeka, maka masa depan kita itu tergantung dari amal perbuatan kita sendiri. Kira cukup sekian. Adhanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian materi dari Bapak Dr. Riza. Baik, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi saya mempersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Jadi mekanisme pertanyaannya itu boleh langsung bertanya dan boleh masuk ke room chat untuk mengetik pertanyaannya. Ya. Ya, baik Pak. Untuk ini sesi pertanyaan kita buka berapa sesi Pak? Terserah barangkali kita lihat waktu saja. Masalah teman, pokoknya kalau bisa sebelum zuhur barangkali setengah jam atau 4 jam sebelum zuhur barangkali paling lambat ya. Artinya kita ada waktu untuk siap-siap zuhur. Oh ya. Iya. Baik Pak. Baik, bagi peserta. Bismillah, saya mau bertanya, moderator. Baik, silakan mau bertanya melalui secara langsung atau lewat chat. Bertanya langsung. Baik, silakan perkenalkan diri dulu, kemudian mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan nama saya Nabila. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana kita menyikapi sikap terhadap Muslim yang mungkin bisa kita lihat saat ini masih sangat banyak Muslim yang menjadikan agamanya itu sebagai sesuatu yang dikesampingkan, bukan menjadi dasar dalam mereka melakukan segala aktivitasnya, termasuk dalam bidang keilmuannya. Padahal mungkin jika kita pelajari lebih dalam bahwa Islam itu mengatur segala hal cocok diaplikasikan baik dalam keilmuan kita. Jadi bagaimana Pak kita menyikapi hal seperti itu sebagai seorang Muslim? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Kak Nabila telah mengajukan pertanyaan. Bagaimana Pak, kita tampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab Pak? Saya jawab saja sebelum lupa. Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali dan ini memang selalu kita bertanya-tanya dalam hati ya. Kadang-kadang juga tidak ditanyakan hanya dalam hati tapi juga kemudian sampai ke kenyataan.
bagaimana sikap muslim bagi muslim kepada muslim yang lain. Sebetulnya bisa diperluas sebetulnya menjadi sikap kita sebagai muslim terhadap manusia yang lain. Jadi sikap inilah yang kemudian menimbulkan perilaku dai, ya. Dai atau daiyah itu perilaku untuk berdakwah, yang memerlukan motivasi dari kita untuk melakukan dakwah kepada orang lain, baik muslim maupun non muslim. Ya, sikap itulah yang mendorong kita untuk melakukan dakwah tadi. Jadi dalam dunia kita hidup saat ini, masa itu saat ini memang setiap manusia itu punya tataran, ya, punya sikap masing-masing dengan fungsi agama, ya, dalam kehidupan. Jadi ini tidak berlaku hanya untuk muslim saja, tapi juga untuk berlaku untuk orang beragama lain atau yang tidak beragama. Jadi yang sikap manusia terhadap agama itu bagaimana banyak digambarkan dalam Al-Quran memang macam-macam. Nah, kita sebagai muslim itu punya kewajiban untuk mengajak dakwah pada seluruh umat manusia. Tidak hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada seluruh manusia. Dalam kita mengajak itu, tentu saja kita harus memahami sikap mereka terhadap agama. Kita kan mengajak kepada Allah SWT. Dalam agama ini, kita lihat bagaimana sikap mereka. Sikap orang yang kita akan dakwahi itu sangat penting. Jadi kalau ada yang sama sekali ekstrim, betul-betul tidak menggunakan agama sama sekali, berbeda cara kita menyikapinya dengan orang yang hanya misalnya menggunakan agama atau menggunakan agama untuk kepentingan pribadi sendiri saja. Ada juga yang sudah menggunakan agama untuk minimal di keluarganya sendiri. Ada yang mencoba untuk menggunakan agama dalam mengelola masyarakat, komunitas di sekelilingnya, masyarakat himpunan misalnya. Kita lihat di antara teman-teman saja di himpunan itu. Ada yang memisahkan sama sekali antara urusan himpunan dengan urusan agama misalnya, ya. Seperti itu. Dan di antara kita tidak ada yang seperti itu. Tapi mungkin ada, ya. Jadi manusia itu punya tataran-tataran yang berbeda-beda seperti itu. Kita harus pahami betul. Ya, artinya bahwa tidak kita samakan saja bahwa semua orang ini, teman-teman ini di himpunan ini semuanya menggunakan agama, ya. Atau sebaliknya, semuanya menggunakan agama atau bagaimana, ya. Itu harus kita lihat secara individu masing-masing, bagaimana sikap. Nah, sekarang kalau khususnya tentang muslim yang mengesampingkan agama di dalam kehidupannya, nah ini macam-macam juga levelnya. Ada yang betul-betul sama sekali tidak ada di ingatannya tentang agama, yang itu cuma ada di KTP saja istilahnya dulu, ya, Islam KTP saja. Jadi memang dia hanya status saja sebagai muslim, itu hanya status saja. Tidak satupun juga dalam kehidupannya itu yang dia manfaatkan untuk agama misalnya. Itu yang ekstrim. Nah, pada orang semacam ini, sikap kita tentu saja berbeda dengan teman yang masih sholat, walaupun kadang-kadang lupa, kadang-kadang sholat, kadang-kadang lupa misalnya. Berbeda. Berbeda lagi dengan teman yang sudah lebih jauh pemikirannya, yang misalnya menganggap bahwa dalam mengurus negara pun ini harus menggunakan agama. Ada teman-teman yang seperti itu. Jadi bisa dibedakan bandingannya antara yang ekstrim, ya,
sama sekali tidak menggunakan agama dalam kehidupannya atau menggunakan agama hanya sepotong-sepotong. Sementara ada yang berpendapat seluruh kehidupan kita di muka bumi ini, selama kita hidup ini, kita harus seluruhnya menggunakan agama secara kafah, secara penuh. Itu antara dua kutub ini pasti kita bisa deteksi di antara teman-teman. Apapun sikap kita harus perhatikan hal ini. Bagaimana kita menghadapi teman kita yang tidak pernah sholat, tidak pernah menggunakan agama dalam hidupnya. Bagaimana kita menghadapi teman kita yang menginginkan agar biar pakai sepatu saja, keluar dari masjid, itu harus pakai sunnah. Ada yang seperti itu. Saya pernah lihat itu hadis Nabi ditempel itu di dekat penyimpanan sepatu. Itu dibilang bahwa hadis Rasulullah diriwayatkan dari si begini bahwa memakai sepatu harus dalam keadaan duduk, misalnya. Itu kan berarti teman kita yang itu sikapnya biar pakai sepatu saja itu harus menggunakan agama. Bandingkan dengan yang sama sekali tidak mau pakai agama, jauh sekali. Nah, kita harus memperhatikan hal ini dalam aktivitas kita sebagai komunitas himpunan, sebagai kelompok anak muda sekarang. Kita harus memperhatikan itu semua, karena ada semua itu di antara teman-teman. Ada semua. Dari mulai level 0 sampai level 10 misalnya, itu ada semua. Sikap kita tentu saja berbeda-beda. Bagaimana strategi dan sikap kita menghadapi satu persatu ini, nah, ini saja terlalu pendek waktunya sekarang kalau dibahas, ya, banyak sekali. Nah, ini kita harus case by case, ya. Sebab itu maka pertemuan rutin antara kita itu untuk mengambil sikap bersama, karena sikap ini kalau diambil secara pribadi saja efeknya sangat kecil dibandingkan dengan kalau sikap yang diambil secara bersama. Ada 2-3 orang yang punya sikap yang sama, efeknya akan berbeda dengan hanya satu masing-masing. Nah, itulah sebabnya maka diperlukan, ya walaupun sekarang mungkin tidak sulit sekali untuk bertemu secara rutin, secara langsung, tapi minimal ya kita mungkin sekarang kan pakai WA group saja bisa 8 orang. Misalnya kita persering kegiatan semacam ini untuk paling sedikit menyatukan sikap, ya. Kalau bisa disatukan. Nah, mudah-mudahan sikap-sikap itu bisa disatukan sehingga efeknya bisa sangat besar dibandingkan dengan kalau sikap itu diambil oleh diri sendiri. Kira nggak tahu saya menjawab atau tidak, hanya normatif saja karena pertanyaannya tidak spesifik, ya. Seperti apa itu disampingkan misalnya. Apakah sudah menjawab barangkali Gusti Nabila atau perlu dielaborasi lebih lanjut? Silakan. Ya. Bagaimana Kak Nabila? Iya, alhamdulillah terjawab. Terjawab. Alhamdulillah. Ya, bagi peserta yang lain mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada di ruang chat ini. Ada di ruang chat, bisa saya bacakan. Dari Iliani Nurul Fitri. Ini dalam perspektif Islam, bagaimana cara kita sebagai Muslim menjaga semangat menuntut ilmu, pengetahuan agar semangat yang ada ini terus berlangsung lama. Bagaimana? Ya. Ini pertanyaan susah juga ini. Ya. Gimana ya? Kalau saya karena saya seumur hidup sudah hampir 40 tahun ini bekerja sebagai dosen, sebelumnya jadi mahasiswa. Dan memang kalau saya tidak semangat menuntut ilmu, berhenti nih jadi dosen, ya. Kalau saya ini saja pandemi ini menyebabkan saya harus dalam usia yang sudah mendekati pensiun ini, ya.
terpaksa harus belajar lagi bagaimana mengajar. Karena pengalaman mengajar 30 tahun ini, 30 tahun lebih, seolah-olah hilang, tidak gunanya menghadapi ini. Jadi ini yang sebagai disruption, sebagai sesuatu yang kita sudah jalani selama puluhan tahun, tiba-tiba tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa dimanfaatkan dalam situasi seperti ini. Nah, kalau saya tidak semangat, mungkin karena tinggal 2-3 tahun lagi saya pensiun, baik saya pensiun dini saja. Ya, tapi alhamdulillah ada semangat untuk belajar bagaimana lagi mengajar, seperti dosen yang baru mengajar lagi. Bagaimana caranya ini mengajar ini? Kalau begini, seperti memberikan materi seperti ini. Ini kalau dalam keadaan normal biasa, misalnya pagi-pagi dihubungi, kemudian sore disuruh beri materi, ya saya biasanya langsung datang saja. Kecuali topiknya baru sama sekali, tapi topiknya topik biasa-biasa, itu biasanya saya langsung saja. Nah, seperti kemarin ini, dalam 2 hari, saya harus memberikan materi, diminta oleh Tina Bila tadi, kemarin, sesuatu yang baru, ya langsung saya belajar lagi. Bagaimana caranya kira-kira ini memberikan materi kalau begini. Tuh, jadi memang kehidupan ini memerlukan semangat, ya. Bukan hanya untuk menuntut pengetahuan, tapi untuk segala hal. Saya kira sebagai motivasi saja bahwa Allah SWT itu menurunkan ayat pertama Al-Quran itu adalah Iqra. Itu saja sudah merupakan tuntutan. Dan kita senantiasa menuntut ilmu pengetahuan. Kalau ada pelawak itu dari Cak Lontong. Cak Lontong bilang, jangan pengetahuan dituntut, kalau tidak bersalah itu. Bercanda saja. Dia bilang, jangan menuntut ilmu pengetahuan, kalau tidak bersalah itu ilmu pengetahuan. Ya, seperti itu ya. Ya itu sekedar ucapan saya. Nggak tahu saya menjawab atau tidak ya. Tapi memang kemarin itu kalau seandainya saya tidak bersemangat lagi mencari tahu bagaimana caranya mengajar ini, betul-betul down itu pas saat 30 tahun saya mengajar, sudah saya bangun tidur saja disuruh mengajar, langsung mengajar. Tidak biasanya ya. Tapi sekarang ini tidak bisa, harus cari lagi caranya ini mengajar ini. Cari ilmunya lagi mengajar ini, mengajar daring, apa lagi ini. Sebagai begitu kalau malam belum jawab. Ya, bagaimana Saudari Ili? Oh, mungkin dijawabnya lewat chat ya Pak. Oh ya, ini sudah terjawab katanya Pak. Oh sudah ya, oh ada di chat. Oke. Iya. Baik, mungkin masih ada lagi yang chat lagi ini. Oh, masih ada. Yang chat lagi ini Saudara Sahrul Ramadan. Bisa saya bacakan, Pak? Oh iya, silakan. Ya. Baik, dari Saudara Sahrul. Mungkin ini pertanyaan dari di luar pemateri, Pak. Baik, terkait dengan teori parallel universe, multi universe. Apakah ada dalil atau hadis yang menjelaskan atau mendukung teori tersebut? Atau apakah ada fisikawan Islam yang pernah membahas teori tersebut? Sebagaimana yang dikatakan Ustadz, bahwa segala sesuatu harus kita sandingkan dengan agama. Ya, baik Pak. Ya. Sependek pengetahuan saya, sejauh ini, buku tentang multi-universe saja itu baru satu yang saya dapat.
Jadi memang kayaknya pembahasan tentang multi-universe ini di kalangan fisikawan sendiri pun masih sesuatu yang baru. Saya pernah ngobrol dengan Profesor Tasrif Surungan dari Departemen Fisika tentang hal ini. Dia juga mengatakan bahwa ini sangat baru ini. Jadi universe yang kita kenal saja satu-satunya ini belum kita kenal dengan baik, masih banyak misterinya. Apalagi kalau misalnya dia diteorikan sebagai multi-universe, ada parallel universe misalnya. Apakah itu di sini tempatnya atau di waktu yang berbeda dan sebagainya, itu masih sangat jauh, teorinya masih sangat jauh. Jadi kalau misalnya di kalangan fisikawan Islam atau Muslim yang kemudian mempelajari Al-Quran, kemudian menemukan ada yang tidak mendukung ke situ, ya mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya. Tapi sejauh ini teori tentang multi-universe itu masih sangat baru di kalangan fisikawan juga. Sejauh ini, kalau kita mau berkecimpung di situ dengan dari dasar dalam Al-Quran, ya, silahkan. Ya. Kita tahu ada sesuatu yang bisa menjelaskan atau menguraikan ke arah sana. Seperti apa namanya? Seperti teori tadi ya, kaitan antara bagaimana kita menggunakan surat Al-Baqarah untuk memahami teorinya Harari ya. Karena teorinya Harari itu kalau kita baca bukunya itu sebetulnya menentang teori evolusi. Dia selalu mengatakan ada spesies baru yang muncul. Jadi dan dia sebut sebagai revolusi, bukan evolusi. Dan kalau kita baca The Origin of Species karangannya Darwin, itu memang tidak menggambarkan evolusi sebagaimana yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ternyata ada seorang dokter dari kedokteran, pernah memberikan ceramah yang dulu saya ikuti, yang mengatakan bahwa sebetulnya yang diajarkan di sekolah-sekolah itu tentang teori evolusi katanya Darwin itu hoax. Jadi tidak ada itu teori dalam bukunya Darwin. Justru bukunya Darwin itu The Origin of Species, saya punya juga menjelaskan bagaimana spesies-spesies itu muncul. Jadi seperti sampai sekarang kan juga misterius. Kenapa tiba-tiba ada COVID-19? Ya, apakah dia evolusi dari sebelumnya? Atau sebelumnya misalnya ada SARS misalnya. Apakah kemudian kemunculan COVID-19 itu SARS yang berevolusi? Tidak ada yang menjelaskan juga. Jadi semuanya itu munculan. Jadi sebab itu maka ada, kalau menurut cerita itu ada lawan politik atau tanda petik saingan atau musuhnya Darwin itu seorang pendeta yang kemudian menuduh Darwin menteorikan seperti itu, menteorikan bahwa manusia itu evolusi dari ribuan tahun dari monyet misalnya, sebagainya. Monyet itu evolusi dari apa? Itu adalah tuduhan dari seorang mempunyai Darwin origin of species yang berasal dari spesies yang lain. Justru dikatakan spesies karena dia tidak berasal dari spesies yang lain. Seperti saya katakan tadi, ya, mangga tidak mungkin kawin dengan jambu menghasilkan spesies baru, tidak ada. Kalau ayam ras dengan ayam kampung itu ras ya, bukan spesies. Makanya bisa ada turunannya. Jadi tidak mungkin monyet misalnya
kawin dengan Neanderthal atau dengan Homo apa gitu, kemudian menghasilkan Homo sapiens, tidak seperti itu. Semua spesies itu muncul sendiri-sendiri dan tidak kawin dengan spesies yang lain menghasilkan spesies baru. Tidak seperti itu. Itu yang diterangkan oleh Charles Darwin dalam bukunya Origin of Species. Tapi ada orang lain yang kemudian menuduh Darwin, menteorikan seperti itu. Dan itu yang diajarkan ke sekolah-sekolah sebagai seolah-olah teori Darwin. Ya, itulah bahayanya hoax. Seperti itu. Saya kira sejauh ini, kalau menjawab pertanyaannya, sejauh ini belum ada. Jadi masih sangat baru ini teori tentang parallel universe. Kalau kita berminat untuk mempelajarinya, itu kita bisa mendapat hadiah Nobel nanti kalau dapat. Kalau kita bisa dapat. Mungkin mudah-mudahan menjawab. Ya. Bagaimana Saudara Syarul Ramadan? Mungkin bisa memberikan tanggapan atau terjawab? Ya, syukran jawab atas tanggapannya, Ustaz. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana peserta yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Sembari menunggu nih, Pak, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jadi mohon kepada peserta untuk memperhatikan di room chat itu ada absen kehadiran. Mungkin bisa kita isi dulu sembari menunggu peserta yang ingin bertanya. Ya. Jadi kalau masih belum ada yang ingin bertanya, saya sendiri Pak yang mau bertanya. Ini berkaitan dengan judul materi yang kita bawakan kali ini, yaitu saksikan bahwa aku seorang Muslim. Boleh Pak? Jadi saya langsung saja. Sebenarnya Pak, bagaimana sih cara kita menunjukkan bahwa sebenarnya inilah saya seorang Muslim? Yang maksud saya, pertanyaan saya, sikap kita dalam beragama Muslim ini sebenarnya bagaimana kita tunjukkan ke orang lain? Ini pertanyaan susah ya. Mungkin pertanyaan itu akan terjawab kalau kita sudah baca bukunya Salim Villa ya, mungkin ya. Saya sendiri belum baca soalnya. Jadi cerita-cerita yang hal-hal yang karena kalau dari judul-judul babnya saja susah kita juga mau lihat bagaimana ya. Karena harus dibaca ini baik-baik. Tapi kalau saya sendiri kebetulan saya cerita pengalaman saya, share pengalaman. Saya dalam rangka sekolah dulu, S2, S3, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk hidup di kalangan non-Muslim, yaitu di Amerika Serikat. Dan sebelum itu, saya pernah bekerja selama 1 tahun di Universitas Kristen Satya-Wacana di Salatiga. Itu di kalangan non-Muslim. Ada satu pertanyaan yang menohok waktu saya bekerja di Universitas Kristen Satya-Wacana di Salatiga. Karena kemudian nanti setelah saya meninggalkan Universitas Kristen Satya-Wacana itu, saya baru paham bahwa saya sebetulnya ditarget oleh universitas ya, untuk memeluk berpindah agama dari Islam ke Kristen ya sebetulnya. Jadi saya dianggap orang potensial yang kemudian ditarget untuk pindah agama. Ya. Nanti saya baru tahu sesudah saya dari situ. Nah, itu dengan sangat banyak sekali cara-caranya yang kemudian saya ingat-ingat lagi ya, sangat halus caranya. Sangat halus caranya, dan salah satu itu yang selalu menjadi obrolan adalah bahwa semua agama itu sama saja.
Ini adalah selalu dijadikan dalih kenapa saya sebagai Muslim bisa diterima bekerja di Universitas Kristen Satya Wacana, yang jelas dari misi, visi, misinya itu jelas untuk mengembangkan agama Kristen. Itu dalihnya adalah karena ya semua agama sama saja. Nah, saya ingat sekali waktu itu saya tolak. Tidak, saya bilang. Kalau menurut saya agama yang terbaik adalah agama Islam. Kenapa begitu, Pak? Saya bilang, kalau semua agama baik sama baiknya, saya bisa hari Jumat saya beragama Islam, hari Minggu saya pergi ke gereja. Kemudian hari Jumat berikutnya saya masuk Islam lagi, keluar lagi saya bilang. Dan banyak orang melakukan seperti itu di masyarakat sekitar Universitas Satya Wacana, karena gereja waktu itu menawarkan banyak sekali fasilitas. Jadi karena orang masuk gereja itu harus pakai sepatu, sedangkan banyak orang tidak punya sepatu, maka gereja menyediakan sepatu. Disediakan sepatu begitu banyak masyarakat itu yang datang ke gereja untuk dapat sepatu. Nah, dianggapnya semua agama sama saja. Jadi hari Jumat Islam, hari Minggu Kristen itu sama saja, begitu. Itu adalah contoh di mana Muslim itu harus menunjukkan keyakinan bahwa dia menjadi Muslim karena memang agama ini agama yang terbaik. Jadi kalau orang lain menganggap agama sama saja, terserah. Tapi kalau kita sebagai Muslim itu harus kita tunjukkan bahwa saya Muslim dan saya menjadi Muslim ini bukan karena agama sama saja. Gitu ya. Itu yang saya kira salah satu ilustrasi cerita ya. Waktu saya tinggal di Amerika selama kurang lebih hampir 10 tahun itu, kebetulan sebelum peristiwa 9/11. Jadi sebelum peristiwa 9/11. Sehingga sesudah peristiwa 9/11, konon kabarnya sudah berubah sama sekali sikap orang terhadap orang Amerika terhadap Muslim, dan lebih-lebih lagi sesudah Donald Trump menjadi presiden itu menjadi sama sekali. Waktu Obama menjadi presiden itu berbeda dengan Donald Trump menjadi presiden misalnya. Itu saya, tapi yang saya alami adalah sebelum 9/11 itu mereka hidup dalam saling menghormati karena dianggapnya bahwa beragama itu adalah urusan pribadi. Jadi pemerintah itu sama sekali, masyarakat itu sama sekali tidak peduli dengan agama orang lain. Agama ini tidak pedulinya itu bukan mengesampingkan, tapi membiarkan. Jadi masjid kampus misalnya di tempat saya kuliah itu baku hadap-hadapan dengan bar. Jadi selama tidak saling mengganggu itu, tidak ada masalah yang di bar, yang di masjid-masjid. Bahkan kalau teman-teman kita dari Afrika Utara, dari Mesir, dari Timur Tengah itu mengatakan bahwa teman-teman itu begitu keluar dari negaranya, keluar dari Maroko, keluar dari Tunisia, keluar dari Aljazair, waktu itu ya, itu sebelum Arab Spring ya, itu, mereka terbagi dua langsung. Sebagian masuk di bar di seberang jalan, sebagian masuk di masjid sebagai jalannya. Itu deh yang mereka lakukan. Sebagian orang Indonesia waktu itu. Orang Indonesia waktu itu kebetulan sedikit sekali yang ke masjid dan hampir tidak ada yang ke bar. Jadi di mana itu orang Indonesia? Orang Indonesia itu di rumahnya masing-masing. Jadi
itu waktu itu zaman Soeharto ya, zaman Soeharto itu ada 2 buah hayalaten yang ditakuti oleh pemerintah Soeharto Orde Baru itu. Yang pertama adalah komunis, yang kedua, jadi pernah satu ketika saya masjid di tempat saya itu mengadakan Islamic Fair, atau pertunjukan Islam, ya, pertunjukan dunia Islam. Dan di masing-masing negara diminta untuk memamerkan makanan, barang-barang, sebagainya yang menunjukkan ciri khas dari negara masing-masing. Terus saya menelpon ke konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago yang paling dekat dengan tempat saya. Saya kemudian bertanya apa barangkali ada yang bisa dipamerkan dari Indonesia untuk acara ini. Itu pejabat yang di konsulat itu bertanya, acara apa itu? Bilang ini acaranya masjid. Acaranya masjid, jadi disponsori oleh Islamic Society of North America atau Masyarakat Islam Amerika Utara untuk menyelenggarakan pameran antar negara di negara Muslim. Terus saya bilang begitu, pejabat kita di KJR itu langsung seperti marah-marah. Saudara itu orang Indonesia, jangan dekat-dekat dengan masjid. Segala macam, pokoknya kita bergaul saja dengan orang Indonesia, jangan bergaul sama orang lain. Pokoknya dinasihati habis. Jadi bukannya mau dipinjami atau apa, malah dinasihati habis ya. Jadi dianggap berbahaya itu kalau zaman itu ya. Dua itu bahaya yang zaman Orde Baru itu. Yang pertama adalah komunis, yang kedua adalah Islamis ya. Jadi kalau kita orang Indonesia terutama yang pegawai negeri yang berangkat dengan beasiswa negara itu diwanti-wanti begitu ya, diperingatkan sekali jangan bergaul tanda petik ya dengan yang radikal istilahnya begitu ya zaman nah, itu terjadi seperti itu. Berbeda sekali dari Malaysia. Teman-teman Malaysia itu rata-rata mencari kos-kosan itu di sekitar masjid. Itu memang pesan dari pemerintahnya karena kebanyakan yang dikirim oleh Malaysia itu adalah bujangan-bujangan ya, undergrad ya, anak-anak S1 jadi masih muda-muda, masih sangat rentan. Nah, karena itu maka mereka itu disarankan oleh pemerintah Malaysia itu ketika sampai di sebuah universitas cari masjid. Dari masjid itu kalau bisa tinggal di masjid lebih bagus. Kalau ada misalnya kayak di masjid di kampus di tempat saya itu waktu itu ada pondokannya jadi bisa tinggal orang di situ. Atau paling sedikit dekat ke masjid. Berbeda sekali itu pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia. Jadi dalam menyikapi seperti itu. Kemudian ya, jadi terus terang saja ya, selama hidup saya sudah lebih 60 tahun ini sebagai Muslim itu banyak hambatan dan kesulitan dalam hidup ini itu dihadapi dari sesama Muslim daripada yang non Muslim ya, selama ini. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kita harus menyatakan, saksikanlah bahwa saya seorang Muslim itu lebih banyak harus kita nyatakan kepada sesama Muslim. Harusnya kan pada orang lain. Itu yang pengalaman hidup saya seperti itu ya. Kenyataannya seperti itu, apa boleh buat ya. Jadi sikap kita sebagai Muslim itu lebih banyak kita harus tunjukkan justru kebanyakan terhadap sesama Muslim. Mungkin karena kita hidup di sebuah negara yang sebagian besar memang penduduknya Muslim dan merupakan Muslim terbesar di dunia. Ya. Sehingga kita mungkin hampir tidak dapat hambatan dari yang selain Muslim. Mungkin ya. Jadi saling Asila itu menunjukkan kalimatnya, saksikan bahwa saya
Bahwa aku seorang muslim itu lebih kepada sesama muslim sebetulnya, kayaknya ya, daripada kepada orang lain. Mungkin ya. Saya belum baca bukunya sih, saya tidak tahu. Barangkali kita bisa baca bukunya, nanti kita lihat. Tapi ada satu pengalaman yang paling menarik dalam waktu saya hidup di Amerika, itu waktu peristiwa Salman Rushdie. Jadi Salman Rushdie ini adalah seorang penulis novel dari negara Iran yang menulis sebuah buku Satanic Verses, ayat-ayat setan, judulnya, bukunya itu. Dan isinya itu cerita yang tokoh-tokohnya itu menggunakan nama dari istri-istri Nabi. Istri Nabi yang dihinakan sekali di situ. Jadi ada juga seolah-olah terjadi beberapa tahun yang lalu, seolah terjadi sekarang, tapi dicerminkan dari sirah, tentu saja mendapatkan reaksi yang sangat keras ya. Kemudian Salman Rushdie ini bahkan diusir dari Iran, bahkan kemudian dinyatakan dihukum mati in absentia ya. Kemudian beliau tinggal di Inggris dan bukunya menjadi populer. Nah, di Amerika waktu itu popularitas daripada Salman Rushdie ini itu justru membangkitkan rasa ingin tahu dari masyarakat Amerika terhadap Quranic verses atau Al-Quran. Jadi mereka mendapatkan dari berita bahwa Satanic verses yang ditulis oleh Salman Rushdie itu menghina Quranic verses, itu ayat Quran. Itu berdatangan orang berbondong-bondong ke masjid sampai kehabisan. Kita biasanya ada supaya ada pasokan terjemahan bahasa Inggris dari Al-Quran itu dari Saudi Arabia, dari Saudi Arabia, Muhammad Ali kalau nggak salah namanya ini, saya lupa penterjemahnya. Itu standar memang yang digunakan di Amerika untuk orang yang berbahasa Inggris. Itu orang Amerika itu berdatangan ke masjid mencari Al-Quran, Quranic verses. Jadi karena popularitas daripada Salman Rushdie tadi yang menghina Islam. Kemudian saya juga heran fenomena seperti itu ya. Dan banyak kemudian yang menjadi mualaf ya. Kemudian setelah membaca Al-Quran, memang jarang orang yang kalau membaca Al-Quran itu kemudian ya walaupun ada saja tidak berbudaya ya. Dulu ada seorang pastor ya, dari Jogja kalau nggak salah, belajar Islamic Studies, belajar studi agama Islam di Universitas Chicago. Temannya Amin Rais, teman angkatan baik, pastor itu. Dia hafal ribuan hadis. Dia hampir hafiz Al-Quran. Tapi tidak jadi muslim. Ajaib juga itu. Ya, bisa begitu. Jadi kita paling susah itu kalau berdebat dengan beliau. Karena beliau lebih banyak tahu tentang Islam daripada kita. Ya. Karena memang dia mengambil S1, S2, S3, S1-nya teologi, kemudian S2, S3-nya itu Islamic Studies. Dan dia betul-betul menghafalkan hadis dan menghafalkan Al-Quran itu untuk itu. Tapi Allah SWT tidak memberikan hidayah kepada dia. Tetap saja menjadi pastor. Tapi pastor ahli agama Islam. Ya itu. Jadi itulah bedanya antara beragama Islam dengan mengetahui tentang Islam. Itu tidak jauh.
beragama Islam itu bisa saja tidak tahu apa-apa. Ada salah seorang sahabat Nabi, wanita sahabiah, yang dakwahnya itu cuma dari tenda ke tenda, yang hai orang-orang kafir, masuklah ke Islam. Kalau ditanya, apa itu Islam? Kau datang saya sama Muhammad. Seperti itu. Kalian tidak tahu sebetulnya. Dia cuma tahu baca syahadat, berarti dia sudah muslim, dan dia ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi dia tidak bisa menerangkannya kepada orang lain. Apa itu Islam sebagainya. Karena dia hanya seorang sahabiah biasa. Tapi dia tidak kekurangan semangat juga untuk berdakwah. Dia berdakwah dari tenda ke tenda itu, menyerukan supaya orang masuk Islam. Ketika ditanya apa itu Islam, dia bilang, tanya saja Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi kita memang dakwah itu memang kewajiban daripada setiap kita, dan masing-masing kita tentu punya cara sendiri-sendiri untuk berdakwah. Atau sudah langsung menjawab atau malah kemana-mana ya? Ya Pak, alhamdulillah dengan cerita pengalaman yang itu luar biasa, alhamdulillah sudah terjawab Pak. Baik, mungkin bagaimana Pak, masih menerima pertanyaan? Saya melihat waktunya juga. Gila ya. Saya harus absen juga kan? Saya absen juga ya, absen ini. Lalu, iya. Bagaimana? Coba. Oh iya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, masih ada yang mau bertanya? Bagaimana peserta? Oh, mungkin. Bagaimana Pak? Mungkin sudah. Saya siapkan dulu. Sebelum lupa. Oh, iya. Angkatan ada ya. Saya angkatan 19. Bagaimana sembari menunggu Bapak mengisi absen, pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oh iya, bagi teman-teman yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen. Dan bagi teman-teman yang terlambat masuk, mungkin bisa menyaksikan kegiatan kita pada hari ini di channel YouTube KFTUH. Baik, kalau oke, saya tunggu sampai pukul 11.04. 8 menit lagi, barangkali atau berapa menit terakhir kalau ada. Iya, ini satu kalau lagi. masih ada, sebelum sudah mengunduh, ada yang sudah dapat infonya tentang file yang presentasi tadi, bisa diunduh di mana? Sudah tahu? Mungkin Bapak boleh menyampaikannya di sini. Di chat ya? Oh, nanti kami kirimkan lewat WA masing-masing, Pak. Oh, sudah ada di WA-nya Uktin Nabila ya? Iya, Pak. Bisa diunduh di situ. Iya, Pak. Iya.
kapan-kapan kita bisa diskusi lagi lebih lanjut. Banyak yang bisa diskusikan. Iya, ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya, dan mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada host karena host, tapi Pak, ini kami akan mengambil komentasi. Baik, dengan saya persilakan kepada host untuk mengambil sesi dokumentasi. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Kepada peserta sekalian, kami harapkan untuk menyalakan kameranya karena kita akan mulai sesi dokumentasi. Saat ini hanya ada satu slide. Jadi buat seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Silakan kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya. Ya. Baik, mungkin langsung saja saya hitung. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Terakhir yang ingin saya katakan, merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 3 yang mengatakan bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah, yang mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini mengartikan bahwa agama yang paling sempurna dan agama yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita menjadi orang yang beruntung. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Riza yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah menyempatkan waktunya juga. Dan saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan ini terdapat kesalahan, karena sebenarnya kami hanya manusia biasa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Syukran Pak. Terima kasih Pak. Syukran Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Ini Kak Awal. Kayak saya tahu ini Kak Awal. Keluar Kak Awal kayak. Terima kasih teman-teman Terima sudah kasih. meluangkan waktunya. Terima kasih teman-teman.